Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4231. Berbicara tentang ini, Kathleen bertanya dengan sedikit gugup. Tuan Wade tidak akan menarik kata-katanya, kan? Tidak, Tuan Wade jelas bukan orang seperti itu. Jadi kemana dia ingin kita pergi? Rosalie tersenyum dan berkata, Tuan Wade bilang, kita tidak perlu tahu kemana kita akan pergi. Bahkan saya pun tidak tahu. Saya hanya tahu kita hanya memiliki waktu setengah jam untuk bersiap. Helikopter akan membawa kita pergi ke Colombo, ibu kota Sri Lanka. Sri Lanka, Kathleen bergumam, menoleh untuk melihat daratan jauh ke kanan, dan berkata, tidak heran kapal bergerak sangat lambat. Ternyata ada rencana kita turun di sini. Saat dia berbicara, dia menatap Rosalie dan bertanya, Rosalie, apa kamu juga pergi ke Colombo bersama kami? Ya, Rosalie berkata sambil tersenyum. Menurut permintaan Tuan Wade, saya akan mengantar Anda ke tujuan Anda. Kathleen mengangguk ringan dan bertanya lagi, kalau begitu, apakah kakek saya sudah tahu? Rosalie berkata, saya langsung memberitahu Anda segera setelah menerima perintah. Tuan Fox dan Tuan Yuan ada di sana. Anda yang harus memberitahu mereka. Oke, Kathleen berkata dengan susah payah menyembunyikan kesedihannya di dalam hatinya. Aku akan memberitahu kakek dan Tuan Yuan sekarang. Minta mereka mengemasi barang-barang mereka. Oke. Rosalie berkata, aku juga akan bersiap-siap. Sampai jumpa di geladak dalam 25 menit. Kathleen berlari sepanjang jalan kembali ke kabin. Jordan sedang menganggur saat ini. Mencoba mengukir sepotong kayu limbah seukuran kepalan tangan dengan pisau. Potongan ini adalah salah satu dari sedikit potongan kayu yang dia ambil secara kebetulan di atas kapal barang. Karena sangat membosankan, dia mengambilnya dan mengukir sesuatu untuk mengisi waktu yang membosankan. Saat ini, pengawal pribadinya Jarvis Yuan sedang menggunakan amplas halus yang dia temukan untuk membantunya memoles salah satu ukiran kayu yang sudah terbentuk. Sambil memoles, dia memuji, Tuan, ternyata Anda pandai memahat. Ini sangat hidup. Jordan berkata sambil tersenyum. Saat saya masih muda, keinginan terbesar saya adalah menjadi seorang pematung. Saya mempelajari kerajinan itu dari seorang master. Saat dia mengatakan itu, dia melirik patung taraf yang diukir di tangan Jarvis, dan berkata dengan serius, Tuan Yuan, saya akan memberikan taraf ini untukmu. Jika saya pergi, kamu dapat mengenang saya. Jarvis berkata dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Tuan Fox. Saya sangat menyukai patung taraf ini. Saya akan menyimpannya dengan baik dan memenuhi kebaikan Anda. Jordan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jika ada kesempatan di masa depan dan saya dapat menemukan gaharu yang bagus, saya akan mengukir satu lagi untukmu. Jarvis tersanjung dan berkata, tidak perlu Tuan. Saya sudah sangat berterima kasih dengan ini. Jordan tersenyum sedikit dan berkata, saya harus berterima kasih kepada kamu. Kamu sudah bekerja keras di sisi saya selama bertahun-tahun. Dan sekarang kamu terlibat seperti ini karena saya. Sejujurnya, saya merasa sangat sedih. Maafkan aku, Jarvis berkata. Tuan Fox, ini semua tugas saya. Jordan mengangguk dan hendak berbicara ketika pintu tiba-tiba didorong terbuka oleh Kathleen. Ketika Kathleen memasuki pintu, melihat kakeknya dan Jarvis ada di sana, dia langsung berkata, Kakek, Tuan Yuan, Tuan Wade memerintahkan kita bergegas mengemasi barang-barang kita. Helikopter akan menjemput kita terbang ke Colombo, ibu kota Sri Lanka, dalam waktu setengah jam. Jordan bertanya dengan takjub, kita tidak jadi ke Suriah. Mengapa berubah menjadi Colombo? Saya juga tidak tahu. Kathleen berkata, perintah yang baru saja diberikan Tuan Wade disampaikan oleh Nona Schultz. Nona Schultz akan pergi bersama kita. Aneh, Jordan mengerutkan kening, mendecakkan bibirnya dan berkata, aku memahami mengapa kita pergi ke Suriah.
Istana Wanlong mendirikan markas di sana. Saat kita sampai di sana, keamanan kita akan terjamin. Tapi mengapa kita harus ke Kolombo? Jarvis juga bingung. Dan berkata, Sri Lanka relatif kacau. Dan Istana Wanlong tidak dapat menampung terlalu banyak orang di sana. Keamanan di Suriah terjamin. Mengapa Tuan Wade tiba-tiba mengubah rencananya? Kathleen berkata tanpa saya. Mari kita tidak membahas hal-hal ini sekarang. Karena Tuan Wade meminta kita pergi ke Sri Lanka, kita tidak boleh menolak. Itu adalah berkah atau bencana. Kita hanya bisa memilih untuk mempercayai Tuan Wade. Dan helikopter akan segera datang. Kita harus cepat berkemas. Jordan menghela napas dan berkata dengan emosi, Kathleen benar. Itu berkah, bukan bencana. Dan bencana tidak bisa dihindari. Karena nyawa ini diselamatkan oleh Tuan Wade, maka semuanya akan diatur oleh Tuan Wade. Kemasi barang-barang kalian dan bersiap berangkat. Bab 4232. 20 menit kemudian, Jordan, Kathleen dan Jarvis datang ke Geladak dengan barang bawaan mereka. Saat ini, langit di atas laut telah meredup. Hanya menyisakan cahaya redup di Cakrawala Barat. Di Geladak, Rosalie telah menunggu selama 10 menit. Melihat Rosalie, Jordan berkata dengan sangat sopan, Nona Schultz, ini kerja keras. Kamu harus lari bersama kami lagi. Rosalie sedikit tersenyum dan berkata, Tuan Fox, Anda tidak harus sopan. Selama Tuan Wade meminta saya melakukan sesuatu, saya akan melakukan yang terbaik. Setelah selesai berbicara, dia melihat waktu dan berkata, Tuan Fox, helikopter akan segera tiba. Kita berada sekitar 200 km dari Kolombo. Waktu penerbangan sekitar 1 jam. Jordan sedikit mengangguk. Meskipun dia ingin bertanya mengapa Charlie tiba-tiba mengatur dirinya dan cucunya pergi ke Kolombo. Dia ingin bertanya pada dirinya sendiri apa langkah selanjutnya setelah tiba di Kolombo. Tapi setelah memikirkannya sejenak, dia tetap memutuskan untuk mengikuti pengaturan Charlie. Mereka pergi ke sana. Itu pasti aman. Segera, sebuah helikopter tugas berat terbang mendekati permukaan laut dengan kecepatan tinggi. Helikopter mulai melambat saat mendekati kapal barang, dan kemudian mendarat tepat di atas Geladak. Segera setelah helikopter berhenti total di Geladak, palka segera dibuka. Beberapa tentara Istana Wanlong dengan peluru tajam turun dari helikopter dan menghampiri Rosalie dalam 2 atau 3 langkah. Pemimpin berkata dengan hormat, Nona Schultz, kami di bawah perintah Tuan Istana Wanlong. Kami menjemput Anda dan yang lainnya ke Kolombo. Waktu hampir habis. Tolong cepat naik ke helikopter. Rosalie mengangguk dan berkata kepada Jordan, Tuan Fox, silakan. Tanpa ragu, Jordan naik ke helikopter dengan dukungan beberapa orang. Setelah semua orang naik, helikopter berat itu meraung dan terbang menuju Sri Lanka. Sementara itu, New York, AS. Setelah Quinn menyelesaikan latihan paginya, dia menelepon Charlie. Begitu telepon terhubung, dia bertanya pada Charlie, Kakak Charlie, apakah kamu sudah sampai di New York? Ya, Charlie tersenyum dan berkata, apa yang kamu butuhkan dariku? Quinn berkata dengan sedih, Kakak Charlie, seseorang menggertakku. Kamu harus membuat keputusan untukku. Charlie buru-buru bertanya, siapa yang menindasmu? Quinn berkata dengan marah, itu Savion Fox. Sebuah perusahaan di bawah keluarga mereka membeli tempat di mana saya akan mengadakan konser dengan harga tinggi. Dan tiba-tiba mengatakan bahwa tempat tersebut akan direnovasi. Memaksa saya menunda atau mengubah waktu konser. Panggung hampir siap. Suara dan peralatan panggung sudah masuk ke panggung. Sudah terlambat mengubah tempat acara saat ini. Charlie mengerutkan kening dan berkata, bajingan ini sengaja melakukannya. Apa tujuannya melakukan ini? Quinn berkata, dia menelepon Dorothy, mengatakan ingin mengundang saya untuk makan di rumah. Saya pikir mereka pasti memiliki niat jahat. Mungkin mereka curiga bahwa hilangnya Homer terkait dengan saya, dan ingin menipu saya untuk berbicara. Charlie bertanya dengan cemberut, apa? Maksudnya kalau kamu tidak menerima undangan mereka, pertunjukanmu harus ditunda.
Bab 4233. Ya, Queen juga berkata dengan sangat marah. Mereka mengancam saya dengan ini sekarang. Kalau saya tidak pergi, konser harus ditunda. Tapi begitu banyak konser di masa depan. Kalau konser sekarang berubah, akan mengubah semua konser berikutnya. Charlie bertanya padanya. Lalu apa rencanamu? Queen berkata genit. Kakak Charlie, saya ingin merepotkan kamu. Menemani saya ke rumah keluarga Fox. Saya tidak tahu apakah itu nyaman bagimu. Kalau tidak nyaman, saya akan langsung mengumumkan bahwa tempatnya sudah habis. Masalahnya, konser pertama ditunda sementara, dan konser berikutnya diadakan lebih dulu. Dan konser terakhir di New York juga sama. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, penggemarmu di New York akan kecewa. Queen berkata tanpa daya, tidak ada cara lain, tapi saya yakin mereka bisa mengerti. Charlie berkata dengan cepat, lupakan saja. Tidak ada yang bisa mengecewakanmu dengan puluhan ribu penggemar. Bukankah hanya pergi ke rumah keluarga Fox untuk makan? Kebetulan aku berada di sebelah rumah keluarga Fox sekarang. Beritahu mereka, kamu akan pergi siang ini. Aku akan mengirimkan alamatnya nanti. Jemput saya lalu kita pergi ke sana bersama. Ketika Queen mendengar ini, dia langsung bertanya dengan heran. Benar, Kak Charlie. Aku tidak akan memberikan masalah padamu saat menemaniku nanti, kan? Tidak, Charlie berkata sambil tersenyum. Pokoknya, aku harus segera bertemu dengan keluarga Fox. Ini kesempatan untuk bertemu mereka. Queen dengan cepat berkata, itu bagus. Kalau begitu aku akan meminta Dorothy berkomunikasi dengan mereka. Kalau sudah konfirmasi, aku akan menjemputmu dan pergi ke sana bersama. Dorothy lega saat mengetahui Charlie bersedia menemani Queen ke rumah keluarga Fox. Jika Queen pergi ke pertemuan sendirian dan memukulinya sampai mati, dia tidak akan berani setuju. Tapi karena Charlie bersedia menemani Queen, dia tidak perlu khawatir. Menurutnya, Charlie memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh keluarga Fox. Kalau tidak mungkin menculik Homer secara langsung. Segera, dia menelepon Savion dan berkata kepadanya, Tuan Fox, Nona Golding punya waktu siang ini. Apakah nyaman bagi Anda? Begitu Savion mendengar ini, dia tahu bahwa metodenya berhasil, dan segera berkata, tentu saja nyaman. Jika Nona Golding datang siang ini, saya akan meminta dapur menyiapkan makan keluarga yang mewah. Kami menunggu kehadiran Nona Golding. Dorothy merasa jijik di dalam hatinya, dan berkata dengan suam-suam kuku, kalau begitu, sudah beres. Nona Golding akan langsung pergi setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Savion buru-buru berkata, Nona Chen, mengapa Anda tidak memberi saya alamat? Saya akan mengirim iring-iringan mobil untuk menjemput Nona Golding. Tidak perlu, Dorothy berkata dengan ringan. Nona Golding punya mobil, dan dia akan langsung pergi ke rumah keluarga Fox Anda di Long Beach sebentar lagi. Savion tersenyum, tetapi tanpa memaksa. Dia berkata sambil tersenyum, oke, karena Nona Golding bersikeras, maka saya akan menunggu di rumah. Dorothy berkata dengan tidak sabar, kalau begitu, tutup telepon dulu. Savion meletakkan teleponnya, dan berkata kepada Spencer di depannya, Ayah, gadis bermarga Golding telah berjanji datang. Dia akan datang siang ini. Spencer mengangguk puas, dan berkata dengan suara dingin, gadis ini pasti memiliki petunjuk yang berhubungan dengan Homer. Kita akan lihat apakah kita bisa mengeluarkannya sebentar lagi. Savion berkata dengan prihatin, Ayah, gadis memang tokoh publik yang terkenal. Jika dia sengaja berpura-pura bingung dengan kita tidak akan bisa menipu dia. Tokoh publik, Spencer mencibir dengan jijik, dan berkata dengan dingin, tokoh publik bahkan bukan kentut di mataku. Jika aku dapat menemukan petunjuk darinya, aku tidak peduli apakah dia adalah figur publik atau bukan. Kalau dia tidak mau memberitahu semua yang dia tahu, dia tidak akan bisa melewati pintu rumah keluarga Fox saya. Bab 4234. Segera, Queen menyusul ke villa tempat Charlie berada. Setelah menjemput Charlie di gerbang,
konvoi melaju ke manor keluarga Fox yang tidak jauh. Ketika konvoi tiba di gerbang manor, Savion berpura-pura keluar menyambutnya. Meski putranya masih hilang, dia tetap memasang senyum palsu. Namun, ketika Charlie dan Quinn keluar dari mobil bersama, wajahnya yang penuh senyum palsu segera menjadi sangat jelek. Meskipun dia baru bertemu Charlie sekali, kesannya terhadap Charlie sangat dalam. Pada malam putranya menghilang, dia dipermalukan di depan Charlie. Ini pertama kalinya Savion menderita ketidakbergunaan semacam ini di depan anak nakal dalam kehidupan sebesar itu. Dia mengingat kejadian ini di dalam hatinya sepanjang waktu. Ketika dia melihat Charlie dia sangat gundah. Jadi, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Charlie, "Saya mengundang Nona Golding. Mengapa Anda juga datang ke sini? Apakah menurut Anda memenuhi syarat datang ke rumah keluarga Fox dengan status rendah Anda?" Oh, Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu sangat berisik. Mengapa? Aku tidak diterima di sini." Savion berkata dengan dingin, "Omong kosong. Tentu saja kamu tidak diterima. Kalau kamu tahu diri, cepat keluar. Jangan merusak pemandangan di sini." Quinn tidak menyangka Savion akan langsung menyerang Charlie. Dia segera mengambil langkah maju dan berkata dengan dingin, "Tuan Wade teman baikku. Aku memintanya menemaniku ke sini. Kalau keluarga Fox sangat tidak ramah, kami pergi sekarang." Savion berkata dengan marah, "Nona Golding, apa Anda tidak ingin konser Anda dimulai sesuai jadwal?" "Itu tidak penting," Quinn berkata dengan nada menghina. "Di depan Tuan Wade. Bahkan jika semua konser dibatalkan, apa gunanya?" Setelah selesai berbicara, dia langsung menatap Charlie dan berkata dengan tegas, "Kakak Charlie, ayo pergi." Savion tidak pernah berpikir bahwa Quinn akan membela Charlie ketika Charlie tidak berbicara. Dan apa yang dia katakan sangat keterlaluan sehingga dia tidak menyisakan ruang untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan peringatan dengan wajah hitam. "Nona Golding, saya menyarankan Anda untuk lebih berhati-hati. Keluarga Fox dapat membatalkan semua konser Anda di Amerika kapan saja. Saya bahkan dapat membuat Anda tidak memiliki kesempatan untuk kembali ke konser berikutnya di Amerika." Quinn berkata dengan dingin, "Kamu pikir aku takut?" Saat dia mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memposting pesan di akun Twitternya. "Karena beberapa force majeure, semua tur saya di Amerika mungkin dibatalkan. Jika demikian, harap bersabar. Saya akan meminta perusahaan perantara mulai mengembalikan uang tiket sesegera mungkin." Quinn memiliki puluhan juta penggemar di Twitter. Begitu pesan ini dirilis, itu langsung menyebabkan gempa bumi di media sosial. Tapi Quinn tidak peduli sama sekali. Dia menyerahkan telepon ke Savion dan berkata dengan dingin, "Kalau kamu tidak meminta maaf kepada saudaraku Charlie, kami akan pergi sekarang juga." Savion memusatkan perhatiannya pada konten di ponsel Quinn. Dia terdiam dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia hanya mengancam Quinn. Tetapi Quinn langsung mengumumkan di media sosial bahwa semua tur mungkin dibatalkan. Pada saat ini, dia jatuh ke dalam keadaan pasif. Tentu saja dia tidak ingin meminta maaf kepada Charlie. Tapi jika Quinn benar-benar membatalkan tur tersebut, akan sulit baginya mengetahui rahasia di balik penculikan putranya. Pada saat ini, Savion sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditangkap oleh gadis muda ini sesaat setelah bertemu. Melihat dia masih ragu-ragu, Quinn segera menarik Charlie dan berkata, "Kakak Charlie, ayo masuk ke mobil. Kita kembali." Charlie sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Oke, kalau tidak bisa siang ini, saya akan kembali nanti malam." Bab 4235. Charlie berkata dia akan datang nanti malam karena Jordan dan Kathleen akan tiba di New York pada malam hari. Dia tentu saja akan membawa mereka berdua ke rumah keluarga Fox untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Savion tidak tahu arti yang dalam dari kata-kata Charlie. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Charlie mengatakan akan kembali nanti malam. Dia hanya tahu bahwa mereka berdua tidak boleh pergi siang ini, atau semua upaya akan sia-sia. Apalagi,
para penculik tidak memberi banyak waktu tersisa untuk diri mereka. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa menahan kesal dan berkata, "Kalian berdua, jangan marah. Aku mengatakan sesuatu yang salah. Tolong jangan masukkan ke dalam hati." Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie lagi, dan berkata bertentangan dengan keinginannya, "Tuan Wade, saya sangat ofensif. Tolong jangan pedulikan." Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka Tuan Fox, yang berasal dari latar belakang yang begitu unggul, akan sangat tangguh. Ini benar-benar mengesankan." Savion tahu bahwa Charlie mengolok-oloknya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Tuan Wade tidak masuk akal. Apa yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman. Saya harap kita bisa membalik artikel ini. Bagaimana menurutmu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Oke, jika Anda ingin membalik bab ini, mari kita balikkan dulu. Jika tidak berhasil, Anda dapat mengembalikannya pada waktu yang tepat di masa mendatang. Jika Tuan Fox mau putar kembali kapan saja, aku akan menemani kapan saja." Savion benar-benar tidak menyangka bahwa pidato Charlie penuh duri, dan dia tidak menganggap dirinya serius. Pada saat ini, dia sudah berharap seseorang menjatuhkan Charlie sampai mati di tempat. Namun, mengingat ada hal yang lebih penting pada siang ini, dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara. Setelah itu, dia berinisiatif untuk memimpin Charlie dan Queen ke gerbang Manor. Saat ini, 3 Rolls-Royce sudah diparkir di Manor. Savion berkata kepada mereka berdua, "Manor keluarga Fox memiliki peraturan tidak ada mobil luar yang diizinkan masuk. Saya akan merepotkan kalian untuk pindah ke mobil lain." Setelah selesai berbicara, dia membuka pintu Rolls-Royce di tengah, dan berkata kepada mereka berdua, "Silakan." Charlie dan Queen tidak ragu, dan langsung masuk ke Rolls-Royce. Setelah keduanya masuk ke mobil, Savion berbalik dan masuk ke Rolls-Royce pertama. Iring-iringan mobil dengan cepat melaju ke Manor. Beberapa menit kemudian, konvoi berhenti di depan villa terbesar keluarga Fox. Savion mengundang mereka berdua. "Kalian berdua, ayahku sudah lama menunggu di ruang perjamuan. Silakan ikuti aku." Queen merasa sedikit gelisah, tetapi dia mengangkat kepalanya untuk melihat Charlie, dan segera santai. Meskipun keluarga Fox memiliki banyak pengawal, dia tahu bahwa selama Charlie ada, semuanya akan terkendali. Keduanya mengikuti Savion ke ruang perjamuan pada saat ini. Seorang lelaki tua berusia 70-an sedang duduk di meja bundar besar di ruang perjamuan. Penampilan lelaki tua ini 70% mirip dengan Jordan. Charlie sekilas menebak identitas orang ini, dan itu pasti Spencer Fox. Melihat Charlie dan Queen masuk, Spencer sedikit menyipitkan matanya. Dia terus melihat ke atas dan ke bawah mereka berdua. Savion berkata kepada mereka berdua saat ini, "Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Ini ayah saya juga kepala keluarga Fox, Spencer Fox." Queen memberi Spencer sedikit anggukan sebagai isyarat. Sementara Charlie bertanya langsung, "Apa tujuan kalian semua merencanakan ini?" Spencer berkata dengan ringan, "Adik, aku mengundang Nona Golding hari ini. Aku hanya ingin makan santai dengannya dan menanyakan beberapa masalah pribadi. Jadi tolong keluar dan tunggu. Aku akan keluar dan menunggu." Charlie tersenyum sedikit, duduk tepat di hadapan Spencer. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Jika aku keluar, kemana kamu akan mencari tahu keberadaan cucumu Homer?" Bab 4236. Begitu Charlie mengatakan ini, ekspresi Spencer langsung menjadi suram. Dia menatap Charlie, dan bertanya dengan dingin, "Kamu menculik cucuku?" Charlie tidak menjawab, tetapi mendorong kursi makan ke belakang, mengangkat kakinya, melihat ke meja makan yang kosong, dan bertanya dengan ringan, "Bukankah kamu mengatakan ingin mentraktirku makan siang? Mengapa tidak ada sepiring kacang? Apakah ini keramahan keluarga Fox?" Spencer tidak berpikir bahwa Charlie tidak menganggap dirinya serius. Dia menamparkan meja dengan marah, dan berkata dengan tajam, "Nak, adalah keluarga Fox.
Kalau kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, di mana cucuku Homer, kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hidup-hidup. Savion juga sangat marah. Dia telah diintimidasi oleh Charlie beberapa kali di Palace Hotel sebelumnya. Dan dia selalu mengingat kebencian ini di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan pergi ke rumahnya sekarang. Dan dia menolak untuk bertobat dan berbicara omong kosong. Ini tak tertahankan. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Charlie, "Nak, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jika aku tahu kamu benar-benar terkait dengan penculikan anakku, aku Savion, bersumpah demi Tuhan, aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu." "Bunuh seluruh keluargaku?" Charlie tersenyum menghina, dan berkata, "Savion, di siang bolong ini, lebih baik tidak berbicara saat tidur. Kamu harus tahu ada pepatah, kemalangan datang dari mulut." Savion kesal dengan sikap arogan Charlie, dan dengan marah berteriak, "Kamu menggertak keluarga Fox saya." Setelah selesai berbicara, dia langsung berteriak, "Casson." Begitu nama itu terlontar, seorang pria parubaya dengan cepat muncul di pintu. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, "Apa perintah Anda, Tuan Muda Fox?" Dia adalah pengawal pribadi Spencer dan Savion. Dia junior Jarvis, Casson Coyle. Meskipun kekuatan Casson tidak sebaik Jarvis, dia seorang prajurit bintang 5. Di antara pengawal keluarga Fox saat ini, dia adalah langit-langit mutlak. Savion tidak tahan dengan Charlie. Dia menunjuk ke arah Charlie dan berteriak pada Casson, "Potong telinganya untukku. Balaskan dendam putraku Homer." Casson ragu sejenak, dan menatap Spencer. Dari sudut pandangnya, Spencer harus menganggukkan kepalanya sebelum dia melakukan hal semacam ini. Ekspresi Spencer juga sangat suram. Sikap sombong Charlie membuatnya merasa bahwa orang ini pasti terkait dengan hilangnya cucunya. Dan dia benar-benar kesal dengan mempermalukan ayah dan anak berulang kali. Melihat Savion telah memanggil Casson keluar, dia langsung mengangguk ke arah Casson tanpa berpikir terlalu banyak. Casson memandang Charlie dan merasa bahwa anak ini tidak memiliki basis kultivasi. Jika dia memotong telinga orang seperti itu, dia mungkin diejek jika menyebar. Tetapi pada saat ini, Savion bertanya dengan marah, "Casson, apa yang kamu lakukan? Mengapa linglung? Kamu tidak mengerti apa yang saya katakan." Pada titik ini, Casson hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Charlie, "Adik, jangan tersinggung." Setelah selesai berbicara, dia langsung menghampiri Charlie. Charlie bahkan tidak melihat Casson. Sampai Casson bergegas di depannya, dia tiba-tiba menembak. Charlie berdiri sangat cepat, dengan mudah meraih kerah Casson dengan tangan kirinya. Lalu mengayunkan tangan kanannya, dan langsung menamparkan wajah Casson. Casson terpana, sebagai seniman bela diri bintang 5, di bawah pengaruh yang tiba-tiba. Bahkan jika kakak senior Jarvis ada di sini, dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, di depan pemuda ini, dia seperti sampah. Pemuda ini dengan mudah meraih kerah bajunya, dan segera setelah itu, semua energi dalamnya menghilang tanpa bekas. Bab 4237. Sebelum dia bisa memulihkannya, menyalakannya langsung naik, membuat suara yang tajam. Plak, tidak hanya Casson yang tercengang, tetapi bahkan Spencer dan Savion pun membatu di tempat. Siapa yang mengira bahwa langit-langit nilai kekuatan keluarga Fox akan ditampilkan dengan bunyi keras. Segera setelah itu, pemandangan yang membuat mereka tidak bisa dipercaya muncul lagi. Charlie memukul Casson dengan mengejutkan, lalu menarik ke atas dengan punggung tangan, dan kemudian menggunakan punggung tangan tertentu untuk memberi Casson pukulan berikutnya. Meskipun Casson terkejut seperti sebagian kayu, air mata tidak dapat ditahan agar tidak jatuh dari kedua rongga matanya. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh dua pukulan pada prajurit bintang 5. Pada saat ini, Charlie menyegel meridian Casson dengan sedikit energi spiritual. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupmu,
berlututlah. Casson langsung kaget. Dia segera menyadari bahwa 5 meridian yang telah dia habiskan setengah hidupnya dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk dilalui sepenuhnya diblokir oleh kekuatan yang tidak diketahui. Pada saat ini, seluruh hatinya runtuh dalam sekejap. Dia tidak peduli dengan cedera psikologis tadi. Jadi dia berlutut dan menangis dengan keras. "Senior, aku mohon belas kasihanmu. Senior." Bagi Casson, dia bukanlah ahli bela diri yang dilatih oleh keluarga Fox, melainkan diperintahkan oleh pihak ketiga untuk melayani keluarga Fox. Jadi dia tidak memiliki kesetiaan yang kuat pada keluarga Fox. Ketaatan sebelumnya tentu saja dari sudut pandang sebagai guru dan murid. Tapi sekarang, mengarahkannya langsung kembali ke nol. Semua kerja keras hidupnya telah hancur. Dalam hal ini, siapa keluarga Fox dan putranya? Bahkan menjadi master dan martabatnya sendiri tidak lagi penting. Yang dia inginkan adalah mempertahankannya. Kalau tidak, mungkin akan menjadi orang yang tidak berguna. Charlie melirik Casson yang menangis dengan jijik, dan berkata dengan suara dingin, berlutut lebih rendah. Casson tidak berani banyak bicara. Dia langsung tergeletak sampai ke sudut. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan tangisnya dan berkata, "Senior, saya dibayar mereka untuk menghilangkan bencana yang menimpa mereka. Saya harap Anda dewasa dan tidak dendam." Charlie mengulurkan tangannya. "Kamu terus tergeletak di sini. Seseorang akan datang dan mengajarimu nanti. Sebelumnya, jika kamu berani bergerak 1 inci, aku akan memotong tangan dan kakimu. Membuatmu bahkan tidak bisa menjadi orang biasa." Casson terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak tahu siapa yang dimaksud Charlie untuk memberi pelajaran. Tapi ketika dia memikirkan ancaman Charlie, ketakutannya setengah mati. Untuk seorang seniman bela diri, harga kehilangan dasarnya terlalu tinggi untuk diterima. Tetapi jika dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi orang biasa, dia akan jatuh langsung dari 9 surga ke lantai 18 neraka. Lebih baik mati daripada hidup. Dia tidak ingin berakhir seperti ini. Jadi, dia hanya bisa merasa ketakutan dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Aku akan berlutut di sini sampai kamu tenang, senior." Baik Spencer dan Savion benar-benar terpanas. Savion tidak bisa menahan diri untuk merasakan di dalam hatinya. Ini, apa-apaan ini? Aku mengeluarkan kartu truf, tapi kartu trufku tidak berguna. Spencer bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa memikirkan situasi saat ini. Di ruangan ini, saya ayah dan anak, tidak memiliki pengawal lain kecuali Casson. Sekarang Casson sedang berlutut di sudut seperti seorang cucu sialan. Aku dan anakku bukan lawan anak ini. Sialan ini akan terbalik di selokan. Memikirkan hal ini, dia langsung berdiri dengan gugup, menundukkan tangannya dan berkata, "Pahlawan muda, tolong tenanglah." Bab 4238. Tenang. Charlie tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Spencer. Dia memandang Spencer, menunjuk ke kursi tempat Spencer baru saja duduk. Lalu bertanya dengan suara dingin, "Sejak saya masuk, Anda hanya duduk di sana sambil membungkuk seperti elang ekor besar, dan tidak membiarkan saya hidup sebentar. Tadi kamu ganas dan mengancam akan membunuh seluruh keluargaku. Tapi sekarang kamu memohon padaku seperti anjing. Spencer, aku benar-benar tidak mengerti mana wajahmu yang asli." Spencer tidak berharap Charlie berbicara tanpa malu-malu. Dia hanya bisa berkata dengan getir, "Maaf, anak muda. Aku baru saja menyinggungmu. Tolong jangan diambil hati." Charlie bersikap dingin. "Kamu mengancam keselamatan pribadiku. Aku bisa menanggungnya. Tapi kamu mengancam keselamatan seluruh keluargaku. Aku tidak terima." Ekspresi Spencer dipenuhi kengerian saat itu. Dia berkata dengan cepat, "Anak muda, aku tidak mengatakan aku akan membunuh seluruh keluargamu." "Oh," Charlie mengerutkan kening dan bertanya balik, "Kamu tidak mengutarakan. Jadi siapa itu?" Spencer tanpa sadar tertidur di Savion. Memang Savion yang tadi mengatakan ingin membunuh keluarga Charlie. Spencer tidak mau menyalahkan putranya. Dan dia juga takut jika Charlie marah dan mengangkat tangannya untuk memberikan 2 pukulan keras.
Tubuhnya yang berusia 70-an dan 80-an tidak akan mampu menahannya. Saat Savion dipandangi oleh ayahnya seperti ini, jantungnya juga bergetar. Dia bukan orang bodoh. Melihat Casson bahkan sia-sia di depan Charlie, dia tahu bahwa dia telah menendang pelataran besi asli kali ini. Dalam keadaan seperti itu, beraninya dia menyentuh alis Charlie. Melihat Savion menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, Spencer gemetar marah. Dia berteriak dengan marah, "Kamu bajingan! Apa yang kamu sampaikan dengan berpura-pura bodoh? Apakah kamu tidak tahu kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan? Cepat minta maaf pada Tuan Wade." Savion gemetar, melangkah maju dengan cepat, dan berkata dengan suara rendah, "Kamu, Tuan. Kamu, maaf, itu semua karena mulutku yang murahan. Kamu, tolong jangan masukkan ke dalam hati." Charlie bertanya balik, "Yo, apakah kamu tahu bahwa kamu pelit?" Savion mengangguk dan berkata seolah menghancurkan bawang putih, "Aku tahu, aku tahu." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu sadar diri memiliki mulut murahan. Mengapa tidak menamparkan mulutmu sendiri? Apa kamu menungguku menamparmu?" Savion marah dan marah ketika mendengar ini. Dalam kehidupan ini, tidak ada seorang pun yang berani menamparkan mulutnya, apalagi memberi perintah untuk menamparkan mulutnya sendiri. Terlebih lagi, Charlie sepertinya baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa mematuhi perintah orang seperti itu? Melihat Savion berdiri dengan sangat bodoh, Charlie tidak memperdulikannya. Dia tidak mendesak atau memarahinya. Sebaliknya, dia berdiri dan menamparkan wajah Spencer. Tamparan ini mengutarakan wajah Spencer beberapa kali. Spencer pusing dan duduk di lantai. Untung ada karpet wall tebal. Jika tidak, panggulnya akan patah. Spencer ditampar berkali-kali, merasa sangat kesal dan malu. Tapi pada saat ini Charlie berkata, "Orang tua, ingat, saya menamparkan Anda untuk putra Anda. Jika Anda tahu diri, itu adalah tanggung jawab Anda. Anda harus menanggung konsekuensinya." Savion langsung ketakutan. Siapapun yang bisa menebak Charlie akan menamparkan ayahnya, dan kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Dia mengutuk dalam hatinya. Bukankah ini sama dengan menaburkan rumput? Jika aku mengetahui ini lebih awal, lebih baik aku menamparkan diriku sendiri 2 kali daripada membiarkan ayahku memukul. Setelah menyimpulkan ini, ayahku akan sangat membenciku. Memikirkan hal ini, dia mendorong maju untuk membantu Spencer berdiri. Spencer kesal dan menepis tangan Savion. Bab 4239. Menurutnya, jika Savion mendengarkan kata-kata Charlie dan menamparkan dirinya sendiri, dia tidak perlu sampai dipukuli. Dengan tubuh berusia 70-an, dia ditampar dengan keras, meninggalkan bekas besar baik secara fisik maupun psikologis. Melihat ayahnya sangat marah, Savion dengan cepat menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Lalu berkata dengan malu, "Ini mulutku, ini mulutku." Baru saat itulah Charlie mengangguk puas, menunjuk ke meja, dan berkata dengan ringan, "Ayo, bukankah kalian ingin mentraktirku makan siang? Mari kita semua duduk." Spencer tahu bahwa lebih mudah untuk meminta para dewa daripada memberikannya. Dia hanya bisa bertahan dan bangkit dari lantai. Savion ingin mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi Spencer marah padanya setiap kali dia melihatnya. Dia hanya menamparnya dan mengutuk, "Kamu bajingan. Aku tidak butuh bantuanmu. Cepat minta dapur belakang menghidangkan makanan." Savion menutupi wajahnya, keluar dari ruang makan dengan perasaan sedih. Dia memerintahkan para pelayan untuk menyajikan makanan dengan cepat. Setelah itu, dia kembali ke ruang makan dan dengan hati-hati datang ke sisi Spencer. Saat dia hendak menarik kursinya dan duduk, Spencer memarahinya. "Makan sambil berdiri." Savion sangat bersalah, tapi dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Pelayan keluarga Fox dengan cepat mengirimkan hidangan yang sudah disiapkan satu demi satu. Tetapi ketika mereka melihat ruangan itu, Casson sedang berlutut sendirian di sudut, dan semua orang tercengang. Tapi untungnya, semua pelayan ini tahu aturannya. Tidak ada dari mereka yang mengatakan sepatah kata pun.
dan tidak ada yang berani membicarakannya saat mereka keluar. Ketika makanan datang, Charlie berkata kepada Queen yang ada di sampingnya, "Nana, mencegah kedua pelacur ini merusak makanan. Kita tunggu mereka makan setiap hidangan sebelum kita mengambil sumpit." Queen menahan senyumnya dan mengangguk. "Oke kakak Charlie, toh aku belum lapar." Spencer dan Savion, ayah dan anak, keduanya malu dan marah saat ini. Namun, bahkan jika mereka dihina dan diejek oleh Charlie, mereka tidak berani menunjukkan ketidaksenangan apapun. Spencer menahan kesal dan berkata kepada Charlie, "Anak muda, makanan ini tidak beracun. Keluarga Fox tidak akan pernah melakukan hal-hal tidak senonoh seperti itu. Anda dapat yakin tentang itu." "Aku khawatir," Charlie berkata dengan sengaja. "Keluargamu bukan keluarga baik, terutama kamu. Aku dengar kamu bahkan menipu ayahmu sendiri. Apalagi aku." Spencer merasakan semburan panas di wajahnya. Dia sangat malu sehingga dia berharap bisa mati di tempat. Charlie memandang Savion saat ini, dan berkata, "Kamu, ambil 2 gigitan dari setiap hidangan terlebih dahulu." Savion tidak berani menolak. Dia hanya bisa mengambil sumpitnya dan bersiap mencoba hidangannya. Charlie berkata lagi saat ini, "Jangan gunakan sumpit untuk mengambil sayuran secara langsung. Kamu kotor. Kamu ambil sepasang sumpit saji. Taruh setiap hidangan dalam mangkuk. Lalu makan dengan sumpitmu sendiri." Savion bahwa dia telah menanggung semua penghinaan yang pernah dia derita dalam hidupnya dalam waktu singkat yang ini. Dan dia masih sangat kesal di dalam hatinya. Namun meski begitu, dia hanya bisa dengan patuh mengikuti permintaan Charlie. Dia mengambil sepasang sumpit saji, dengan hati-hati memasukkan sebagian piring ke dalam mangkuk, lalu berdiri di samping dan memakan isi mangkuk untuk membuktikan sajian di piring aman. Baru saat itulah Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada Queen, "Nana, kamu bisa makan." Setelah selesai berbicara, dia menatap Spencer lagi, dan berkata dengan dingin, "Jangan sentuh sumpitmu secara langsung. Kamu orang tua terlihat najis, jadi gunakan sumpit saji untukku juga." Spencer sangat terhina sehingga dia melemparkan sumpitnya ke atas meja dan berkata dengan marah, "Kalau begitu tidak apa-apa jika aku tidak makan." Charlie menatap, dan bertanya dengan ketidaksenangan di wajahnya, "Kamu melawanku? Apa kamu yang memiliki keputusan akhir atau aku yang memiliki keputusan akhir? Ambil sumpit untukku." Bab 4240. Spencer tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena keganasan Charlie. Bahkan saat dia masih muda, dia tidak pernah diperlakukan sekejam ini oleh Jordan. Tapi sekarang dia mendapat perlakukan sekejam pada cucunya oleh seorang pemuda yang 50 tahun lebih muda darinya. Melihat Charlie marah, meskipun hatinya marah, dia tidak berani ragu-ragu. Dengan cepat mengambil sumpit lagi, Charlie puas pada saat ini. Melihat pelayan mengirim 2 botol Moutai dalam 2 kati, dia berkata kepada pelayan, "Bawakan 10 botol anggur jenis ini lagi." Pelayan itu terkejut setelah mendengar ini, dan berkata, "Ini 2 liter." Charlie melambaikan tangannya, "Aku memintamu membawa 10 botol lagi. Mengapa kamu banyak bicara?" Hati Spencer bergetar ketika mendengarnya. Tetapi dia tidak berani untuk tidak patuh. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi, pergi." Pelayan itu tidak berani berbicara lagi. Dia segera berbalik dan keluar. Setelah beberapa saat, dia membawa beberapa pelayan bersamanya dan membawa 10 botol anggur putih. Charlie mengirim pelayan itu pergi, lalu menatap ayah dan anak keluarga Fox, dan berkata dengan tenang, "Ayo, katakan padaku. Kalian tidak meminta apapun untuk mengundang kami ke sini. Apa sebenarnya yang kalian inginkan?" Spencer mengutuk dalam hati. "Aku mengundang Queen. Siapa sih yang tidak meminta apapun untuk mengundangmu?" Tetapi dia tidak berani mengatakan ini. Dia hanya bisa mengatakan, "Anak muda, kami mengundang Anda dan Nona Golding untuk datang ke sini, terutama untuk menanyakan tentang penculikan cucu saya Homer. Tapi sekarang tidak perlu bertanya lagi. Spencer bukan orang bodoh. Dia tidak pernah mengerti bagaimana beberapa ninja Jepang berani menyerang cucunya.
Tetapi melihat Charlie dapat membuat Casson berlutut dan memohon belas kasihan, dia tahu bahwa Charlie pasti orang di belakang layar. Tapi dalam situasi ini, dirinya sudah memancing serigala ke dalam rumahnya. Jangankan menanyakan keberadaan cucunya, bahkan apa yang akan terjadi pada dirinya selanjutnya masih belum diketahui. Charlie mencibir saat ini, dan berkata, tidak apa-apa ingin menanyakan masalah ini. Tapi mengapa kalian dengan jahat membeli tempat Nona Golding akan tampil, dan menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa Nona Golding tunduk? Spencer tahu bahwa kesalahan ini tidak bisa disingkirkan. Dia hanya bisa mengatakan dengan nada meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya pada saat berikutnya dan melakukan hal bodoh ini. Tolong Nona Golding maafkan kami. Savion di samping juga dengan cepat berkata, Ya, itu semua salah kami. Kami akan menyapa pihak venue. Dan kami tidak akan menunda waktu penampilan Nona Golding. Charlie melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu menjelaskan ini. Sejujurnya, aku tidak percaya karakter orang seperti kalian. Aku bisa pergi ke pinggir jalan dan menangkap anjing liar. Lalu buat anjing itu menggonggong 2 kali lebih banyak dari yang kalian katakan. Anjing itu lebih bisa dipercaya. Ketika Queen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa. Sementara wajah Savion berubah menjadi ungu. Dia mengutuk dalam keputusasaan di dalam hatinya. Tidak apa-apa diancam oleh Charlie. Tapi aku tidak menyangka dia terus menghina. Membandingkan kami dengan seekor anjing. Apa yang bisa digonggong anjing 2 kali? Apakah itu kredibel atau tidak? Namun, Savion hanya bisa membantah beberapa kata di dalam hatinya. Dia berkata dengan hormat, Tuan Wade, bagaimana menurut Anda kami dapat menangani masalah ini dengan benar? Kami akan mengikuti perintah Anda. Charlie mengangguk, melambaikan tangannya, dan berkata, jadi, bukankah kamu sudah membeli tempat itu? Sekarang perintahkan orang yang bertanggung jawab untuk membuat kontrak penjualan tempat ini ke agen Nona Golding seharga $1. Kamu minta orang yang bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak dengan agen Nona Golding. Tempat ini akan dimiliki oleh agensi Nona Golding di masa mendatang. Saya tidak perlu khawatir lagi dengan kalian bajingan yang membuat masalah. Savion ingin segera menangis. Dia merasa bahwa dia adalah spesies teraniaya terbesar di dunia. Untuk memaksa untuk tunduk, aku membeli tempat ini langsung dengan harga yang sangat tinggi. Dan aku memberi agensi Queen ganti rugi 10 kali lipat. Pada akhirnya, aku tidak menyangka, alih-alih memaksa Queen tunduk, ini membawa bencana pada Uk dan ayahku. Sekarang bajingan bermarga Wade ini sangat mempermalukanku dan ayahku. Bahkan ingin mengambil tempat ini. Apa yang terjadi padaku? Tidak ada seorang pun yang pernah merasakan ketidakadilan ini sejak dulu sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.